Spencer, are you prepared to tell the court in your own words? Yes, Your Honor. Please proceed. Di awal film, kita diperlihatkan seorang polisi yang tergesa-gesa untuk masuk ke dalam rumah karena dia mempunyai sebuah amarah yang sangat tinggi untuk bisa menghajar seseorang, dan dia memukulnya tanpa ampun. And the code of conduct that I swore to obey as a Boston police guilty. And how do you plead on the count of aggravated? Son of a bitch deserved it. Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu sehingga pria tersebut langsung dipenjara. Dialah pria yang bernama Spencer, mantan polisi yang telah memukuli polisi, bertemu dengan temannya yang bernama Squab yang satu sel bersama dirinya. Sekarang Spencer adalah hari terakhir untuk bisa bebas dari penjara. Namun Squab mengatakan dia akan memberikan sebuah kenang-kenangan sebelum Spencer meninggalkan sel, dan dia pun langsung menghajar Spencer. Yeah, we have a little going away message for you. Come on, Spencer. Gotcha. Setelah para polisi melerai pertengkaran mereka, akhirnya Spencer pun langsung dipersiapkan untuk bisa meninggalkan penjara. Dan akhirnya Spencer telah bebas. Setelah di depan gerbang penjara, seorang pria yang sudah menjadi temannya dan dianggap orang tua dialah yang bernama Henry. Namun dari kejauhan, tiba-tiba saja seorang wanita seksui dengan penuh nafsu langsung datang. 5 years in prison? Hey! I love you! I love you so fucking much! Ternyata itu adalah kekasihnya Spencer 5 tahun yang lalu, mengingat bahwa dirinya benar-benar sangatlah agresif. Sekarang akan melihat Spencer. Dialah wanita yang bernama Jessie, yang dimana ternyata Spencer sudah kabur. Singkat cerita, tiba di rumahnya Henry, di mana Spencer langsung menemui anjingnya. Bahkan sudah tidak kenal lagi dengan Spencer karena sudah ditinggalkan selama 5 tahun. Look, this is Spencer. Spencer, this is Hawk. No fighting in the house, and if there's going to be any drinking, I instigate it. Singkat cerita, ketika suatu hari di waktu malam, kita akan diperlihatkan seorang kepala polisi yang bernama Kapten John Boylan. Dia adalah pria yang telah dipukuli oleh Spencer 5 tahun yang lalu, yang sekarang sedang menjalankan sebuah janji bersama seseorang untuk datang ke tempat yang sudah ditentukan. Namun tanpa disadari oleh Boylan, ternyata perjanjian tersebut adalah sebuah jebakan. I'm a fucking cop! Singkat cerita, pagi pun telah tiba, di mana suasana Boston yang sangat meriah. Seorang wanita yang bernama Graham, dia langsung datang ke suatu tempat untuk bisa menjemput suaminya. Namun tiba-tiba saja ketika datang ke parkiran di mana sang suami tercinta, dia sudah meninggal. Terry! Kembali lagi kepada Spencer, Henry bersama teman-teman yang lainnya yang ada di rumah, di mana Spencer akan melakukan sarapan pagi. Tiba-tiba saja mendapatkan sebuah berita yang sangat mencengangkan bahwa John Boylan ternyata sudah mati dibunuh oleh seseorang, sehingga dia pun langsung tercengang. Tiba-tiba saja di luar sana sudah ada polisi. This is a surprise. Where were you last night? Captain Boylan dies the same night that you get out. He's right here. I tucked him in myself. More like 3 feet, Henry, but thank you very much.
Otomatis polisi tersebut langsung bertanya kepada Spencer semalam. Salah satunya yang bernama Driscoll. Dia adalah kawannya Spencer ketika Spencer masih jadi polisi. Setelah mendapatkan sebuah alasan bahwa Spencer tidak kemana-mana, akhirnya mereka pun langsung pergi. Get in the car, man. It's over. Stop. Come on, I'll make you some. Singkat waktu ketika siang hari, Spencer pun langsung datang ke sebuah sekolah mengemudi truk trailer karena dia akan memulai hidup baru untuk menjadi supir trailer di Arizona, dan dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman dan tentram. Akan tetapi tengah-tengah pembelajaran, tiba-tiba saja Spencer langsung bertanya, siapakah pembunuh Boylan? Any questions? Hey, I mean, Henry, this guy don't even know how to throw a fucking punch. Kemudian Spencer pun langsung datang kepada Henry di tempat klub tinjunya. Dialah yang bernama Hawk. Dia adalah kawannya Spencer satu kamar di rumah Henry. Melihat Hawk yang tidak bisa memukul seperti bencong, dia pun langsung mengajarkan kepada Hawk untuk cara memukul. Namun tiba-tiba saja Cheesy datang. Where is he? Oh, shit. Don't keep backing me up, okay? I don't, You don't like it? back. You like it in there so much you come here. You were in prison! What was I supposed to do? Wait? Yeah? How much I missed your cock? I don't know. I just figured you moved on. Look at me. Listen, okay? Singkat cerita, terdapat sebuah berita bahwa pembunuhan Boylan telah terungkap. Seorang yang bernama Terence Graham, dia adalah yang sudah menjadi tersangka bahwa Boylan telah dibunuh oleh rekannya sendiri. Namun apa yang telah terjadi? Spencer tidak percaya bahwa Terence yang telah membunuh Boylan, karena Terence adalah detektif sekaligus polisi yang sangat baik, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Hingga pada akhirnya rasa penasaran pun langsung muncul ketika Graham meminta tolong. Singkat cerita, akhirnya Spencer pun langsung datang ke Nyonya Graham dari istrinya Terence untuk bisa memastikan dan bertanya beberapa kata supaya bisa melihat apa yang telah terjadi yang sebenarnya. Di mana Spencer bertanya sebelum Terence keluar rumah dan dia sebelum dijagal oleh seseorang. Bahkan ketika polisi menggerebek rumahnya Terence, terdapat beberapa narkoboy yang ada di rumahnya. Dan ini menjadi sebuah keanehan. Terence said he had to meet his partner, Scott Trailer, Pop Bar. Sludge. You keep an eye on your son. I'll be in touch, okay? Sesuai informasi dari Graham, di mana Spencer pun langsung datang ke bar khusus polisi untuk bisa memastikan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja seorang pria pun langsung datang menemui Spencer di toilet untuk bisa melakukan obrolan yang sangat penting tentang Terence, dan jangan sampai ke tempat ini lagi. Tengah-tengah obrolan yang cukup panas, tiba-tiba saja segerombolan para polisi yang tidak suka dengan Spencer langsung datang mengatakan bahwa dia bukan polisi lagi. Jangan sampai datang ke tempat ini. Spencer yang mempunyai nyali yang sangat besar, dia pun langsung menantang seluruh para polisi. Akhirnya terjadi adu jotos. Jesus, you are a prick. Oh! Done. Setelah dikeluarkan dari bar, akhirnya Spencer pun langsung meminta bantuan kepada Hawk untuk bisa melihat rekaman CCTV ketika Terence dia dieksekusi dan dijebak oleh seseorang. Terence yang keluar dari bar, dia pun langsung bertemu dengan mobil yang berwarna kuning sport, dan sayang sekali nomor platnya tidak bisa diketahui. Namun anehnya, mobil Terence telah dikendarai oleh orang lain. Hingga pada akhirnya esok hari, di mana Spencer langsung datang ke TKP, di mana pembunuhan Boylan ada di sebuah terminal bis sekolah. Kemudian Spencer langsung menemukan sesuatu yang tergeletak di atas aspal. Spencer, what are you doing here? Kemudian Spencer pun langsung datang ke klub tinju untuk bisa bertemu dengan Driscoll.
mengatakan apakah dia sudah datang ke TKP tentang pembunuhan Boylan. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Driscoll, dia tidak mengetahuinya. Namun bukti yang sekarang sudah menunjuk bahwa ternyata Spencer telah menemukan tusuk gigi yang menjadi kebiasaan dari Driscoll. You haven't been there. What do you mean you haven't been there? The only thing that's gonna bring you is grief, pain, frustration. Singkat cerita, akhirnya Spencer pun langsung nongkrong terlebih dahulu dengan Hawk untuk bisa membicarakan tentang masalah ini. Tiba-tiba saja di belakang, Cici ada di tempat ini. Seorang wanita kekasihnya Spencer yang sangat penuh gairah. Dia telah menunggu 5 tahun untuk kebebasan Spencer. Namun Spencer malah acuh saja karena dia tidak menginginkan lubang brewok yang sudah kadaluarsa. Hingga pada akhirnya ketika Spencer pipis di toilet, tiba-tiba saja di mana Cici langsung datang dan membuka kancu. Sungguh pertarungan yang sangat mengerikan sampai kaca cermin pecah, di mana mereka berdua telah meluapkan semua apa yang telah terjadi 5 tahun telah berlalu. Sehingga mereka pun langsung membuat kenangan yang sangat mengerikan. You got a little stain in your dress there. Souvenir. Singkat cerita, ketika Spencer keluar dari kafe, dia pun langsung melihat mobil sport yang berwarna kuning yang ada di CCTV. Akhirnya Spencer langsung mengejarnya. Setelah babak belur dihajar oleh anjing serigala, di mana Spencer pun langsung datang ke klub tinju seperti biasa untuk bertemu dengan Hawk. Dia yang tidak membantu. Dengan begitu, Spencer benar-benar sangatlah marah. Namun Hawk memiliki sebuah informasi yang sangat penting. 89053QG. You got the license plate? Pretty good. Akhirnya Spencer telah menemukan plat nomor dari mobil sport warna kuning. Dia pun langsung datang ke Samsat untuk bisa memastikan siapakah pemilik mobil warna kuning tersebut. Thank you. Setelah mendapatkan informasi siapakah pemilik mobil kuning itu, dialah yang bernama Charlie. Ternyata Spencer sudah sangat mengenal siapakah si Charlie ini. Dia adalah mafia dari Irlandia yang sangat mengerikan. Bahkan Spencer pernah menangani kasus Charlie yang tidak suka dengan seorang perempuan, dan dia telah membunuh kucing milik perempuan tersebut. Keesokan harinya bahwa Charlie ternyata telah membunuh wanita ini, sehingga Spencer pun langsung melaporkan kepada atasan, di mana sekarang atasannya adalah Kapten John Boylan. Ketika melaporkan hal tersebut, di mana Boylan tidak menanggapinya karena itu kasusnya sudah ditutup. Itu hanyalah insiden kecelakaan saja. Akan tetapi, di mana Spencer tidak percaya dan dia melihat rekaman CCTV ketika wanita ini dihabisi dan dihajar, sehingga mereka pun mendapatkan sebuah asumsi bahwa ternyata John Boylan telah disuap oleh Charlie. Akhirnya disinilah Spencer langsung menghajarnya. A fucker over there killed a cat. Clear Terrence's name, take these guys down. You want in? Man, I'm already in. Singkat cerita, Hawk yang mempunyai sebuah sifat arogan, dia pun langsung datang ke mobilnya Charlie, menusuk 4 ban mobil, sehingga memberikan sebuah lukisan pesan yang sangat mengerikan, yaitu gambar kucing yang telah dibunuh oleh Charlie. Let's go. Singkat cerita, keesokan harinya di mana Charlie datang ke suatu tempat untuk bisa melakukan pertukaran, dia telah membawa sebuah tas yang sangat besar. Namun dari kejauhan, di mana Spencer telah mengetahui bahwa ternyata si Charlie pun telah diintel oleh seseorang. Ternyata itu adalah para polisi FBI. Hey guys. I've been investigating. Let me know if you hear anything germane to my investigation. Dengan sangat berani, di mana Spencer langsung bertanya kepada polisi FBI apa yang dilakukannya, dipimpin oleh Agent Lewis. Namun Lewis tidak berkata apapun, dia hanya mengatakan dia langsung pergi memberikan kartu nama.
I know who we gotta go see. Selang beberapa lama kemudian, Spencer pun langsung bertemu lagi dengan Scam untuk bisa memastikan, dan dia bertanya ketika dia akhir di penjara, siapakah yang telah memerintahkannya untuk bisa menghajar Spencer, sambil melakukan ancaman kepada Skip bahwa istrinya yang ada di rumah akan disosor oleh pria besar. Hingga pada akhirnya, di mana Skip pun langsung angkat bicara. I give you one word only. Wonderland. We smile at Squib. Fuck it, Dad. Singkat cerita, setelah melakukan aksi dan misi, akhirnya Spencer pun langsung akan nongkrong di sebuah tempat untuk bisa mengisi perut terlebih dahulu. Dia memesan beberapa makanan untuk bisa dibawa pulang dan akan makan bersama Hawk dan Henry. Namun Hawk yang sekarang masih berdiri di mobil, dia pun sambil mendengarkan musik dengan sangat kencang menggunakan earphone. Tanpa sadar, para pembunuh bayaran yang sekarang sudah dikirim oleh Discroll langsung menyerah. Awas! Shit! Get the fuck in the car! Telling Henry you were driving the car! Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, akhirnya Spencer, Hawk, dan Henry langsung mengungsi ke rumahnya Casey karena Driscoll pasti akan datang untuk melakukan pemburuan yang selanjutnya. Namun semuanya pasti sangat kacau sekali ketika Casey benar-benar sangat tidak suka dengan semua orang laki-laki yang ada di tempat ini. Namun tiba-tiba saja Spencer mendapatkan panggilan telepon. Spencer? Setelah Nyonya Graham menghubungi Spencer untuk datang ke rumahnya karena rumahnya sudah diabrak-abrik oleh seseorang. Diduga Graham mengetahui yang telah mengobrak-abriknya adalah para polisi, sehingga Graham tidak melaporkan kepada polisi apa yang telah terjadi. Namun Spencer pastinya bertanya kepada Nyonya Graham apa yang diinginkan oleh mereka. Nyonya Graham pun langsung angkat bicara. Sebelum suaminya Terence, dia telah mendapatkan sebuah pesan dari suaminya dan mendapatkan sebuah paket. Ternyata paket tersebut adalah sebuah rekaman di mana Boylan sedang melakukan komunikasi dengan Terence. I'll call you when I know something, okay? Singkat cerita, ketika di perjalanan sambil mendengarkan apa yang dikatakan oleh Terence dan Boylan beberapa waktu yang lalu, ternyata Boylan memang polisi korup. Namun dia ternyata akan bertobat untuk bisa mengungkap siapakah mafia polisi sebenarnya. Ketika semuanya sudah terungkap, semua dalangnya adalah Driscoll. And they all work for Driscoll. Motherfucking rat. Singkat cerita, keesokan pagi di mana Driscoll akan pergi bekerja dan datang ke kantor polisi. Tiba-tiba saja Spencer langsung datang mengatakan kepada Driscoll bahwa dia telah mengetahui apa yang telah terjadi dari mulai semua bukti kematiannya Boylan dan apa yang dikatakan oleh Terence dalam sebuah rekaman. Ini menjadi sebuah ancaman bagi Driscoll. Namun dia langsung mengancam balik kepada Spencer. Get the fuck out of here. You always were a hardhead. Singkat waktu setelah bertemu dengan Driscoll, di mana Spencer langsung datang ke kantor FBI untuk bisa memastikan dan memberikan rekaman tersebut. Namun Agent Lewis tidak menyangka dan dia tidak mempunyai sebuah cukup bukti supaya Spencer bisa mengumpulkan lebih detail. Hello, ladies. I'm not here to see you. Who's running the joint? Akhirnya Spencer pun langsung melakukan dengan gaya sangat kasar. Dia pun langsung naik darah untuk bisa melakukan interogasi kepada Charlie. Dia mengatakan di mana dan kapankah untuk bisa mendapatkan kiriman tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, mereka pun langsung beraksi. Excuse me, sir, are you okay? Oh shit. Hey! Hey! You dead! Sayang sekali seorang telah melarikan diri. Namun Spencer fokus terhadap apa yang ditemukannya. Bahkan sebongkah narkoboy sudah ada di tangan. Itu adalah pengiriman
dari Driscoll. Namun sayang sekali dia tidak bisa melakukan apapun karena jurnalis tidak mau meliputnya. Tiba-tiba saja di mana Spencer pun langsung bertanya kepada Casey, di manakah Henry berada? Dia mengatakan sudah pula. What did you do? Henry? Where's Henry? He's not here! Akhirnya adu cekcok pun telah terjadi karena jika Henry pulang, situasi akan benar-benar sangatlah kacau. Memang betul, Driscoll sudah menangkap Henry, mengatakan kepada Spencer untuk membawa bongkahan narkoboy itu dalam waktu 1 jam. 1 hour and bring my drug shipment. What are we gonna do? You with me? Selang beberapa lama kemudian, Driscoll bersama para konco-konconya termasuk Charlie ada di tempat ini untuk bisa menyambut kedatangannya Spencer. Karena Henry masih ada di tempat ini, dia menjadi sebagai sandera. Setelah sekian lama menunggu, tiba-tiba saja mobil langsung datang menemui mereka. Ternyata yang datang adalah Casey. Who's running point on this shit show? You degenerates! This is how you treat an old man? A prostate the size of a fucking grapefruit. Come here. Stop playing. Where's Spencer? You're under arrest. You tell him I said hello. Sungguh taktik dan pertarungan yang sangat brutal. Ketika mereka semua dihajar habis-habisan, FBI telah datang. Akhirnya Spencer dan Hawk telah menjadi seorang pahlawan. Dan semua tuduhan yang telah diberatkan kepada Terence dan sekarang sudah dihapuskan bahwa Terence adalah polisi yang baik. Akhirnya disinilah kasus pun telah terungkap. You know she doesn't understand a word you're saying. You look good. I want you to buy me a lobster. Selang beberapa lama kemudian, semua pun langsung berkumpul untuk bisa makan bersama. Akan tetapi di tengah-tengah obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja terdapat sebuah berita yang mencengangkan. Seorang polisi yang telah dituduh membakar seseorang. Bahkan disinilah Spencer pun langsung tergugah kembali untuk bisa mengungkap kasus. I need help! No. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia tentang film ini? Langsung saja tulis di kolom komentar. Tenang saja, sang sutradara sudah mengumumkan bahwa sequel yang kedua akan hadir pada tahun 2025. Jadi ditunggu saja. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Seorang pria yang bernama Spencer, dia mempunyai sebuah rasa empati dan simpati kepada semua orang. Sehingga ketika tidak ada keadilan, maka dialah akan datang untuk bisa menegakkan keadilan tersebut. Supaya polisi memang harus bisa seperti itu. Bukannya menyiksa rakyat dan warga, tetapi dia adalah seorang pengayom masyarakat untuk bisa memberikan sebuah keadilan untuk masyarakat. Hingga pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Spencer, kelakuannya pun tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh para polisi korup. Hingga pada akhirnya Spencer pun telah dijebak dan dia telah masuk penjara. Namun setelah keluar dari penjara, dia pun semakin membrutal karena tidak terkait dengan siapapun. Memang film yang sangat mencengangkan. Inilah kehidupan di mana para polisi korup. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.
Bye-bye.